Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, tema pick a card reading kali ini mengenai apa yang perlu kamu waspadai di tahun ini, di tahun 2025 ya guys. Oke, mari kita lihat di sini ya guys ya. Di sini tersedia dua file ya. Seperti biasa, aku sudah kasih tanda untuk setiap masing-masing file. Kamu bisa langsung loncat ke file yang kamu inginkan dengan melihat timestamp atau waktunya di deskripsi box ya. Jadi ada di description box itu waktu daripada file yang tersedia di sini ya guys ya. Nah, untuk file 1 aku sudah kasih tanda dengan bunga merak berwarna kuning ya. Ini bunga merak yang cukup langka ya guys ya warnanya ya. Biasanya itu warna jingga atau merah gitu ya. Di sini ada warna kuning ya. Oke. Kemudian untuk file kedua, ini aku kasih tanda bunga trompet ya berwarna ungu. Oke, ini seperti bunga lili ya, tapi bunga lili kecil, mini gitu ya. Lucu dan cantik banget ya. Oke, gunakanlah intuisimu untuk memilih ya guys ya. Ini file 1 dan ini file kedua. Hai, file 1, ini file kamu ya. Buat kamu-kamu yang memilih file 1 dengan tanda bunga merak berwarna kuning. Oke, ini warna kuningnya cantik ya guys ya. Ini bunganya fresh banget ya. Langsung berasal dari kebun aku loh. Oke. Sekarang coba kita lihat ya di sini apa yang perlu kamu waspadai di tahun ini ya guys ya. Nah, ini kita perlu banget ya mengetahui ya kira-kira apa yang perlu kita waspadai sehingga kita tidak terjebak pada suatu entah itu permasalahan ya atau sesuatu yang tidak penting yang bisa saja menghambat perkembangan kita untuk maju ya guys ya. Kalau kita sudah tahu ya apa yang perlu kita waspadai, maka kita bisa mengantisipasi agar sesuatu yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi gitu ya guys ya. Oke, mari coba kita lihat di sini ya ada apa aja. Ini hanyalah sebuah penggambaran ya. Anggap aja ini seperti game yang mengentertain kamu ya, yang menghibur kamu tapi sambil mengedukasi kamu ya. Oke. Di sini ada Knight of Cups, oke. Next, ada Three of Cups, ada Three of Pentacles, ada the Chariot, ada the Emperor, ada Ten of Swords, ada the Fool, one more, ada Five of Swords, ada Page of Cups, one more, ada Seven of Cups. Okay, you see guys, well ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang tertarik untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Ini buat kamu-kamu yang pilih file 1 ya guys ya. Di sini energinya itu ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra ya. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Cancer dan Aries. Di tahun ini yang perlu kamu waspadai ya guys ya. Aku merasakan adanya energi seseorang yang mau datang ke kamu ya. Dikonfirmasi oleh Knight of Cups ya. Seseorang ini bisa jadi menawarkan sesuatu ke kamu ya guys ya. Entah itu menawarkan hubungan atau menawarkan kerjasama ya guys ya. Yang perlu kamu waspadai ya, niat daripada orang ini. Orang ini memang datang ke kamu dengan tujuan tertentu. Yang mana mungkin saja kamu tidak tahu apa tujuan daripada orang ini. Ya, kamu harus lebih teliti dan jeli mengobservasi dan menganalisa apa niat dia yang sebenarnya mendekati kamu ya.
Aku rasa dia ingin menawarkan sesuatu ini ke kamu ya. Bisa jadi ini hubungan ya, terkait dengan hubungan. Bisa jadi hubungan asmara ya guys ya, kalau kamu masih single ya. Dia menawarkan suatu komitmen atau relationship yang mana mungkin saja PDKT atau kenalan dulu sama kamu atau dia naksir sama kamu ya. Tapi kamu perlu bersabar ya guys ya, jangan langsung iya-iya aja atau setuju ya atau ACC gitu ya guys ya dengan tawaran dia ya. Mungkin kamu kenalan sama orang ini mungkin 1 minggu, 1 bulan ya, itu bukanlah waktu yang cukup untuk mengetahui kepribadiannya secara menyeluruh. Jangan sampai kamu salah pilih ya, terutama salah pilih dalam mencari pasangan hidup ya guys ya. Wah, karena pasangan hidup ini adalah seseorang yang mana kita akan menghabiskan waktu seumur hidup bersama dengan dirinya gitu loh guys ya. Jadi kita mesti waspada dalam memilih dan memilah pasangan hidup buat kita gitu ya guys ya. Kita mencari kecocokan yang mana itu bisa membuat kita bertahan atau survive gitu. Yang mana itu bisa membuat kita memiliki hubungan yang awet atau langgeng ya. Aku rasa setiap orang menginginkan hubungan yang awet dan langgeng ya, yang mana itu bisa bertahan hingga dalam jangka waktu yang panjang atau lama ya, kalau bisa seumur hidup gitu ya guys ya. Itu adalah impian setiap orang ya guys ya. Nah, nih orang menawarkan sesuatu sama kamu ya, entah itu hubungan atau bisa juga kalau dalam bisnis itu menawarkan suatu tawaran kerjasama ya guys ya, dalam berbisnis gitu ya guys ya. Di sini yang perlu kamu waspadai ya, tawaran orang ini perlu kamu pelajari lebih jauh lagi ya, lebih detail lagi kalau misalnya dalam bisnis, ini terkait dengan keuangan ya, dikonfirmasi oleh Four of Pentacles ya, jangan sampai kamu dirugikan ya. Kamu harus berhati-hati ketika kamu mengeluarkan uang atau memberikan pinjaman atau memutuskan untuk join pada suatu bisnis tertentu yang mana kamu mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang besar ya. Kamu jangan sampai buru-buru gitu ya guys ya, terburu-buru untuk memutuskan. Pelajari dulu ya, pelajari dulu bagaimana kontrak kerjasamanya ya, komitmennya seperti apa ya. Jangan sampai kamu termanipulasi dengan janji-janji manis atau dengan omong kosong bualan seseorang yang mencoba untuk menawarkan sesuatu ke kamu ya. Bukan berarti kamu langsung menutup akses tuh, tidak juga ya. Who knows ini adalah suatu kerjasama yang menguntungkan ya. Tapi diwanti-wanti di sini ya, yang perlu kamu waspadai adalah ketika orang ini memberikan tawaran, entah itu hubungan atau kerjasama dalam bisnis ya, tapi tidak ada kejelasan. Nah, itu yang perlu kamu waspadai ya, warningnya di sana gitu. Jadi harus ada kejelasan ya guys ya. Kalau misalnya dalam hubungan asmara mau dibawa kemana nih arah hubungan ini gitu ya, apakah naik ke jenjang yang lebih serius atau hanya untuk main-main. Nah, itu kalau dalam hubungan asmara. Tapi kalau hubungan kerjasama bisnis harus ada hitam di atas putih ya guys ya, perjanjian ya, kejelasan gitu ya guys ya, supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, seperti itu. Jadi di sini untuk tahun ini yang perlu kamu waspadai adalah tawaran daripada seseorang yang sepertinya datang ke kamu ya guys ya. Dan di sini aku juga menangkap adanya indikasi seseorang yang mau datang ke kamu ini ingin memberikan informasi ke kamu ya guys ya. Entah ini adalah orang jauh atau orang dekat, yang mana orang ini memiliki suatu informasi atau kabar ya mengenai sesuatu. Nah, kamu jangan langsung asal terima atau asal telan aja ya apa yang dia sampaikan. Kamu bisa tampung terlebih dahulu ya, baru kamu pelajari gitu ya guys ya. Atau kamu cari tahu kebenarannya, faktanya, buktinya, seperti itu ya. Agar kamu tidak terkecoh. Who knows, orang ini memiliki niat atau tujuan tertentu ya. Dia memberikan informasi, repot-repot dia ya datang ke tempat kamu misalnya ya, untuk memberikan informasi atau kabar, berita, apa maksudnya, apa tujuannya, kamu perlu tahu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini yang perlu kamu waspadai di tahun ini ya guys ya, mengenai seseorang yang mencoba untuk mengendalikan kamu ya. Aku merasakan kamu akan kedatangan seseorang yang manipulatif ya, sangat-sangat manipulatif aku rasa ya. Orang ini suka mengendalikan orang lain ya guys ya. Jangan sampai kehidupan kamu dikendalikan oleh orang ini. Kamu harus mengambil alih, take over your control ya. Jangan sampai orang ini mengendalikan dirimu dan hidupmu ya guys ya. Karena orang ini sangat manipulatif, orangnya cenderung
mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadinya ya, dan dia tidak mempedulikan apakah orang akan mengalami kerugian atas tindakannya, perbuatannya, dia nggak mau tahu gitu ya guys ya, karena dia adalah orang yang sangat manipulatif ya. Dia hobi mengendalikan orang lain di sini ya guys ya. Orangnya sangat keras kepala dan keras ya guys ya. Jadi kalau dia sudah mau A, dia akan A. Kalau dia mau B, dia akan B. Nah, seperti itu. Jadi yang perlu kamu waspadai adalah orang yang mencoba untuk mengendalikan kamu di dalam kehidupanmu ya guys ya. Karena aku merasa di sini ya guys ya, bahwa dia melihat kehidupan kamu ini penuh dengan kesejahteraan atau kemakmuran ya guys ya. Di sini aku merasakan adanya energi yang sangat positif ya. Terlihat dari warna kuning emas yang sangat cerah ya di dalam kehidupanmu di tahun ini. Jadi dia kayaknya ingin mengambil keuntungan ya, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Nah, seperti itu ya. Bisa jadi dia ini adalah salah satu orang yang ada di circle kamu ya, yang menjadi bagian daripada pertemanan kamu atau berada di komunitas kamu ya. Dia melihat kamu ini sebagai sosok yang memiliki kehidupan yang cerah gitu loh guys ya. Makanya dia ingin memanfaatkan kamu ya, bahkan memanipulasi kamu, tapi dia ini cenderung ingin mengendalikan kamu ya, membuat kamu ini berada di bawah kendalinya, sehingga dia ini bisa memperlakukan kamu semaunya atau seenaknya gitu ya guys ya. Tanpa kamu sadari, dia akan memanipulasi kamu. Oleh karena itu, kamu mesti waspada dengan orang yang satu ini ya. Karena aku merasa orang ini sangat licik ya guys ya. Nah, di sini dikonfirmasi oleh Five of Swords ya. Kamu mesti waspada di tahun ini dengan orang yang sepertinya diam-diam iri hati terhadap diri kamu ya. Orang yang iri hati terhadap kamu, yang mana orang ini memiliki penyakit hati, sebetulnya dia mengincar kamu ya guys ya. Di tahun ini dia mengincar sesuatu dari kamu ya guys ya. Entah itu pentacles, sesuatu yang bersifat material, atau kebahagiaanmu ya. Karena aku merasa ya di tahun ini kamu banyak hoki atau keberuntungan ya guys ya. Kamu memiliki banyak hoki, banyak keberuntungan di dalam kehidupanmu ya. Dan dia melihat kamu ini sebagai seseorang yang selalu hoki. Dia ingin merampas, merebut, bahkan mengambil hoki atau keberuntungan yang kamu miliki ya. Dia orangnya sangat licik sekali ya. Dia ini pandai sekali dalam memainkan peran ya. Dia orang yang sangat dramatis ya, suka berdrama atau bersandiwara ya guys ya, sehingga sulit sekali bagi kamu untuk mendeteksi keburukan dari orang ini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini yang perlu kamu waspadai adalah dia yang berusaha untuk menghancurkan diri kamu ya, dikonfirmasi oleh Ten of Swords ya guys ya. Jadi ada seseorang yang berusaha untuk menghancurkan kehidupanmu. Entah itu dia ini memiliki dendam lama ya guys ya, sorry to say, mungkin dia ada dendam sama kamu, atau dia ini adalah orang yang sejak tahun-tahun lalu itu memang sering mengganggu kehidupan kamu gitu ya guys ya. Dia mengincar kamu ya, karena mungkin saja kamu sulit sekali untuk dia kendalikan, atau kamu tidak bisa dimanipulasi oleh dia gitu. Dia di sini tidak menyerah loh untuk membuat kamu ini bertekuk lutut atau bisa berada di bawah kendalinya ya. Nah, sepertinya ini ada hubungannya dengan orang yang controller ini ya guys ya. Jadi yang perlu kamu waspadai di sini adalah tawaran dari seseorang, orang yang controller, orang yang memiliki penyakit hati ya. 3 tipe orang yang aku rasa di tahun ini terkoneksi dengan kamu, atau kamu berdealing atau akan berdealing dengan orang yang tipenya seperti ini ya guys ya. Kamu di sini mesti lebih hati-hati dalam berteman ya guys ya, atau dalam menjalin hubungan, dikonfirmasi oleh Three of Cups ya. Kamu harus tahu mana kawan, mana lawan ya. Kawan bisa menjadi lawan, lawan bisa menjadi kawan ya. Kamu jangan heran ya guys ya. Zaman sudah berubah. Tidak seperti zaman terdahulu yang mungkin saja menjunjung moralitas, segala sesuatu yang mengarah pada kebenaran ya. Zaman sekarang ini banyak orang yang berpura-pura baik, bertopeng, dan menyelinap untuk menyusup, menyamar menjadi orang baik-baik, padahal busuk, padahal memiliki niat atau tujuan yang tidak baik. Nah, di sini kamu diwanti-wanti ya, perlu waspada ya guys ya, dalam menjalin hubungan, entah itu hubungan asmara atau hubungan pertemanan, persahabatan,
atau hubungan dalam bertetangga ya, dalam suatu circle atau komunitas tertentu ya guys ya. Kamu harus pandai dalam memilih dan memilah mana orang-orang yang layak atau pantas berada di circle kamu dan mana yang tidak. Nah, seperti itu ya guys ya. Di sini ada orang yang sepertinya tergiur melihat materials yang kamu miliki ya guys ya. Ada orang yang diam-diam menginginkan dan mengincar apa yang kamu punya saat ini ya. Kamu harus lebih kamu harus lebih ketat ya, disiplin dengan dirimu sendiri ya, terutama pada dirimu sendiri ya guys ya, untuk bisa menjaga dan memproteksi dirimu sendiri dan kehidupanmu ya, karena ada seseorang yang sepertinya mengincar sesuatu dari dirimu ya, dia menginginkan sesuatu dari kamu ya, dia ngiler ya, dia ileran ini ya, melihat kamu yang mungkin saja memiliki perhiasan, harta benda, properti, aset ya, dia menginginkannya ya. Jadi kamu harus lebih waspada ya guys ya, karena orang ini sepertinya agak nekat ya, mungkin saja bisa menjadi pencuri ya, atau dia merampas sesuatu yang kamu miliki dengan berbagai macam cara, dengan menghalalkan berbagai macam cara ya. Oleh karena itu, kamu mesti pandai di sini ya, lebih cerdik daripada dia ya guys ya. Kalau terdeteksi orang ini mencoba untuk memanipulasi kamu, maka secepatnya kamu perlu membatasi diri, bahkan membatasi interaksi dan komunikasi dengan orang yang terdeteksi kalau orang ini toksik atau terdeteksi orang ini sepertinya ingin merugikan kamu gitu ya guys ya. So, di tahun ini yang perlu kamu waspadai adalah orang-orang yang sepertinya akan membuat kerugian di dalam kehidupanmu ya. Kamu di sini memang sepertinya memiliki intuisi yang bagus ya guys ya. Secara naluriah, secara alamiah, kamu dianugerahi oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta intuisi yang bagus. Maka gunakanlah intuisi kamu untuk mendeteksi orang-orang ini ya. Orang-orang ini berada di circle kamu, atau orang-orang ini akan masuk ke dunia kamu ya guys ya. Entah itu melalui perkenalan dari teman ke teman, atau dari tetangga, atau dari media sosial ya guys ya. Kamu jangan mudah percaya dulu ya guys ya. Bukan berarti kamu langsung menutup akses, tidak juga ya guys ya. Tapi ada baiknya kamu lebih waspada, lebih mawas diri agar kamu tidak terjebak, tidak bisa dimanfaatkan oleh orang-orang toksik ini. Agar kamu tidak bisa dimanipulasi oleh orang-orang toksik ini, maka kamu bisa siap siaga untuk mengantisipasi jika ada tindakan atau perbuatan dari orang-orang ini yang sepertinya mencurigakan. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, jadi di sini untuk tahun ini, di tahun 2025, yang perlu kamu waspadai adalah kedatangan orang-orang toksik dengan berbagai macam model yang sepertinya mulai dari melakukan penawaran, mulai dari menawarkan sesuatu ke kamu ya, sampai mencoba untuk mengkontrol kamu, sampai berusaha untuk mengincar sesuatu dari dirimu ya. Jadi di sini kamu mesti lebih waspada ya guys ya, untuk terkoneksi dengan orang-orang yang baru atau orang-orang lama yang memiliki siasat baru untuk menjebak kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu untuk file 1 ya. Sekarang kita akan lanjut lagi reading ke file 2. Hai, file kedua. Ini file kamu buat kamu-kamu yang pilih bunga trompet atau bunga lili mini ya guys ya. Oke. Well, mari kita lihat di sini ada apa aja ya. Untuk file kedua yang perlu kamu waspadai ya di tahun ini, di tahun 2025. Oke, di sini ada Seven of Swords. Next, Eight of Cups. Ada Seven of Wands or Seven of Pentacles. Ada Ten of Cups. Ada the Tower. Ada Ten of Wands. Ada the Devil. Wow. Ada that. Ada Three of Swords. One more. Ada the Empress. Okay. Well guys, you see,
Ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Ini buat kamu-kamu yang pilih file kedua. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Semua energi zodiak ada di sini ya guys ya. Semua elemen ada di sini. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Scorpio dan Capricorn. Oke. Untuk file kedua ini ya, aku rasa yang perlu kamu waspadai di tahun ini ya, 2025 ya guys ya. Di sini ada energi the devil loh ya, dikonfirmasi oleh the devil ya. Tapi no need to worry ya guys ya. Jangan khawatir, jangan takut ya, walau ada energi the devil di sini. That's fine ya. Kita lihat dulu energi yang seperti apa ini ya. Jadi di sini ada the devil ini melambangkan energi dari entah itu seseorang ya atau aura ya, bisa jadi ya. Kalau seseorang ini adalah orang yang sepertinya berpenyakitan hati ya, memiliki penyakit hati ya, iri dengki terhadap kamu, yang mana kemungkinan orang ini berpotensi mengirimkan hal-hal yang mistis, hal-hal yang magic ke diri kamu ya guys ya. Orang yang suka main dukun atau bermain dengan hal-hal yang mistis ya, untuk menyakiti orang, untuk membuat kehidupan orang jadi sengsara gitu loh guys ya. Karena di sini dikonfirmasi kembali oleh Death Tower ya, ada seseorang yang berusaha untuk menghancurkan dirimu ya, via jalur magic ya guys ya, melalui sesuatu yang tak kasat mata ya. Jadi di sini kamu mesti waspada ya guys ya, karena orang ini tidak henti-hentinya mengirimkan energi negatif ke dalam kehidupanmu iya. Karena dia mungkin iri dengki terhadap prestasimu, pencapaianmu, potensimu, kerjaanmu, usahamu, kehidupanmu, atau kebahagiaanmu iya. Orang ini sepertinya tidak senang melihat kamu itu bahagia, hidupnya tenang dan damai. Karena mungkin saja kehidupannya berbanding terbalik dari kehidupan kamu gitu loh guys ya. Di sini aku merasa bahwa di tahun ini kehidupan kamu ini mulai membaik ya. Bahkan aku lihat mulai sejahtera dan makmur, dikonfirmasi oleh Ten of Cups ya. Hati-hati kamu dalam mempresentasikan rasa happy kamu, rasa senang kamu, rasa bahagia kamu di depan umum atau di publik ya guys ya. Sebaiknya jangan sampai terlihat oleh orang yang berenergi di devil ini. Karena orang yang berenergi di devil ini selalu berusaha untuk mencari cara agar dia bisa menghancurkan kehidupanmu karena dia iri dengki terhadap kebahagiaanmu di sini. Aku rasa kamu bahagia karena mungkin saja baru dapat momongan atau baru dapat anak gitu ya guys ya. Kamu memiliki keluarga yang komplit misalnya ya, kalau kamu sudah berkeluarga, atau kalau kamu masih single ya, mungkin walaupun kamu ini single tapi kamu bahagia seperti orang yang sudah berkeluarga gitu loh guys ya, kayak nggak punya kekurangan apapun. Dan di sini juga didukung oleh pentacles atau keuangan kamu yang lumayan bagus ya guys ya. Hasil kerja keras kamu ternyata membuahkan hasil, dikonfirmasi oleh Seven of Wands or Seven of Pentacles ya, dikonfirmasi kembali oleh The Empress. Sepertinya kamu berkelimpahan, minimal kamu berkecukupan, kamu hidup mapan ya. Dan semua ini karena hasil kerja keras kamu ya, kamu banting tulang, bekerja keras, berusaha untuk menghasilkan kecukupan dari segi finansial atau ekonomi ya. Ya jelas kamu di sini terlihat kehidupannya lebih baik daripada dirinya, lebih bagus daripada dirinya. Itu kenapa dia ini selalu berusaha untuk membuat kamu ini hidupnya tidak baik-baik saja. Dia berusaha untuk membuat kamu tidak nyaman berada di circle di mana kamu tinggal ya. Kamu mesti waspada dengan orang yang berenergi di devil ini, karena dia suka mengganggu kehidupan kamu. Dan dia ini tipe orang yang tidak segan-segan untuk menghalalkan segala cara. Berbagai macam cara dia tempuh ya guys ya. Dan di sini kamu juga mesti waspada ya dengan seseorang yang sepertinya suka ngintip atau ngintai atau mata-matain kamu ya. Orang yang suka memonitor kehidupan kamu. Kamu mesti waspada banget dengan orang ini. Karena orang ini bisa membawa kesulitan bahkan petaka dalam hidupmu. Kenapa aku bilang kesulitan bahkan petaka dalam hidupmu? Karena orang ini mulutnya beracun ya. Dia ngintipin kamu, memantau kamu, mengintai kamu. Itu dia bisa saja
membuat story-story yang nggak benar dan menyebarkan fitnah ke orang-orang gitu tentang dirimu ya. Dan bisa juga orang ini mengadu domba ya, mengadu domba kamu dengan orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kamu gitu. Sehingga akan terjadi yang namanya permusuhan, kerusuhan, perselisihan, dan huru-hara gitu ya guys ya. Ini sepertinya tetangga kamu ya atau teman dekat kamu ya guys ya. Atau seseorang yang tadi berenergi the devil ini bisa jadi juga ya. Kamu mesti hati-hati dengan orang yang suka kepo terhadap kehidupan kamu. Kamu jangan banyak omong, jangan banyak memberikan informasi kepada dirinya. Kalau dia tanya soal ini dan itu, lebih baik silent ya. Mode silent aja ya, karena nih orang mulutnya beracun. Sekali lagi nih orang mulutnya beracun ya. Dia bisa menyampaikan informasi yang dia peroleh itu ke orang lain ya, sehingga itu akan membuat suatu keributan ya, atau dia ini bisa melakukan sesuatu yang bisa membuat usaha kamu, karir kamu, atau pekerjaan kamu jadi berantakan ya guys ya. Orang ini berpotensi untuk menggagalkan rencana kamu. Nah, ini dia dikonfirmasi oleh Eight of Cups ya. Jadi kamu jangan banyak omong lah dengan orang yang suka kepo ini ya. Dia sepertinya mencari celah untuk entah itu menghancurkan usaha, karir atau pekerjaan kamu atau mencelakai kamu gitu loh guys ya. Hati-hati ya kalau kamu berbicara dengan orang yang kepo, yang sangat-sangat kepo ya. Karena itu sangat berpeluang untuk dia bisa menggagalkan semua rencana yang sudah kamu susun ya. Mungkin saja kamu punya rencana untuk beli ini, beli itu, atau kamu berencana untuk buka usaha ini, buka usaha itu. Lebih baik dipendam sendiri aja ya guys ya. Nggak perlu kamu ngomong sana kemari atau mengabarkan ke sana kemari, karena tidak semua orang suka, senang, dan bahagia dengan keberhasilanmu, dengan pencapaianmu, dengan apa yang kamu miliki. Ya, lebih baik kamu nikmati aja sendiri, atau lebih baik rencana yang kamu persiapkan itu kerjakan aja sendiri tanpa orang-orang tahu gitu. Biarlah orang-orang tahu dengan sendirinya ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Karena orang ini berpotensi untuk menggagalkan rencana kamu ya. Dia ini bisa mengacaukan apa yang sudah kamu kerjakan ya. Karena dia mencari celah, mencari kelemahan, mencari cara, bahkan mencari gara-gara kepada kamu agar apa yang sedang kamu kerjakan ini jadi acak-adul, jadi berantakan, jadi nggak berhasil. Karena dia memang menginginkan itu. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi di tahun ini ya kamu perlu waspada dengan seseorang yang sangat kepo di dalam kehidupanmu ya. Yang mana mungkin saja dia ngintipin kamu di balik jendela, di balik pintu ya, di balik tirai atau dia langsung nyamperin kamu terus nanya-nanya seperti menginvestigasi kamu ya. Kamu jangan banyak omong, jangan kasih tahu detail tentang kehidupan kamu, sebaiknya alihkan saja pembicaraan atau menjauh gitu aja ya guys ya. Karena nih orang benar-benar keponya nggak ketulungan, pengen mencari tahu tentang diri kamu karena dia lagi meraba-raba ya, lagi mencari celah gitu ya guys ya, tentang kelemahan kamu agar dia bisa menjungkir balikan dirimu. Nah, itu yang perlu kamu waspadai. Kemudian di sini yang perlu kamu waspadai di tahun ini ya guys ya, adalah seseorang yang sepertinya akan membawa kamu pada suatu perubahan ya. Dikonfirmasi oleh Death ya. Kamu mesti hati-hati kalau seseorang mengajak kamu untuk melakukan sesuatu ya. Entah itu bepergian ya, atau misalnya nongkrong nggak jelas ya, atau pergi kemana gitu ya guys ya. Kalau misalnya nggak jelas lebih baik tolak aja ya. Jangan iyakan aja ya, karena kita nggak tahu di sini ada kartu Death ya. Hati-hati ya, waspada, karena bisa saja seseorang yang ngajakin kamu untuk berpergian ke sana kemari itu kalau nggak ada kejelasan niatnya berarti nggak benar gitu loh guys ya. Kalau kamu berteman dengan seseorang yang jelas ya, asal usulnya, tujuannya, niatnya, ya nggak masalah. Tapi kalau nggak ada kejelasan dan terlalu banyak menyembunyikan sesuatu, maka itu patut diwaspadai ya guys ya. Karena berteman itu memang penting ya guys ya, tapi kita perlu memilih dan memilah lebih selektif lagi teman mana yang pantas untuk kita jadikan sebagai teman ya, sebagai orang yang dekat dengan kita. Karena dengan siapa kita berteman
maka sedikit banyak itu akan mempengaruhi kita, terutama mempengaruhi personality, kepribadian, karakter kita ya. Kalau dia membawa perubahan di dalam hidup kita menjadi lebih baik, ya nggak masalah dong, bagus dong. Tapi gimana kalau misalnya dia membawa kita ke arah yang negatif ya, ke perubahan yang tidak baik gitu ya guys ya. Mungkin dia menawarkan sesuatu yang ke arah negatif ya, atau memberikan pengaruh yang tidak baik ya. Nah, lebih baik cut off aja teman yang seperti itu, berarti kan tidak layak untuk dijadikan teman. Mana ada sih teman yang baik itu menjerumuskan temannya ya. Jadi kalau teman yang baik itu dia bukan berarti selalu iya aja, tapi terkadang menasehati kita, memberikan kita saran untuk memperbaiki dan mengkoreksi diri kita. Berarti dia care, dia peduli gitu loh guys ya. Jadi yang namanya teman baik itu tidak selalu menuruti apa maunya kita ya, tapi dia selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kita dan berusaha untuk memilihkan yang terbaik, jalan yang terbaik untuk kita gitu loh guys ya. Jadi kamu mesti lebih selektif dalam memilih teman ya, teman mana yang memberikan dan membawa kamu ke arah yang lebih baik, maka itu layak dijadikan teman. Tapi sebaliknya, kalau ada seseorang yang berusaha untuk membawa kamu, menggiring kamu ke hal yang negatif, berarti itu tidak layak untuk dijadikan teman ya, karena teman ini dan lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap citra diri kita dan terhadap personality atau kepribadian kita. Nah, seperti itu. Kemudian di sini yang perlu kamu waspadai di tahun ini ya guys ya. Kamu rentan sakit hati di tahun ini, dikonfirmasi oleh Three of Swords ya. Jadi kamu harus lebih kuat di sini ya guys ya. Di sini pesannya kamu harus lebih kuat karena kamu rentan sakit hati sebab mungkin saja ada seseorang yang berusaha melukai kamu secara emosional ya, secara psikis atau secara mental ya. Dia berusaha untuk menjatuhkan kamu mungkin ya, atau membuat kamu kesal, membuat kamu keki, membuat kamu marah, membuat kamu sangat emosional ya. Dia adalah seseorang yang sepertinya lebih ke arah rival atau orang yang memusuhi kamu atau haters atau pembenci kamu ya. Dia berusaha untuk gangguin kamu agar kamu itu kesal dan terpancing emosinya. Oleh karena itu di sini kamu mesti lebih relax dan lebih santai ya guys ya. Juga mesti lebih sabar ya guys ya. Jangan sampai kamu terpancing emosi karena di sini waspadalah ada seseorang yang berusaha untuk menyakiti hati kamu secara emosional ini ya guys ya. Entah itu melalui perkataan ya, secara verbal maupun non-verbal, yaitu secara aksi atau tindakan nyata. Nah, seperti itu. Dan di sini yang perlu kamu waspadai di tahun ini ya guys ya. Seseorang datang ke kamu sepertinya ingin menjadi beban atau membebani kamu ya, entah itu secara pikiran ya, atau secara emosional ya. Jadi ada seseorang yang sepertinya akan membebani kamu ya, datang ke kamu itu mungkin saja curhat ya, atau dia ini berkeluh kesah sama kamu. Ada seseorang yang sepertinya akan menebarkan atau memberikan energi negatif melalui ceritanya atau melalui keluh kesahnya ya. Jadi ini ada orang yang akan mengeluh ke kamu, entah ini keluarga dekat ya, entah ini orang dekat atau keluarga kamu sendiri ya, orang terdekat kamu yang sepertinya akan membebani kehidupan kamu di tahun ini ya guys ya, dengan permasalahan dia ya, entah dia bermasalah dengan pasangannya, entah dia bermasalah dengan anaknya ya. Ada masalah yang dia ingin bawa ke kamu ya, yang mana itu akan membebani pikiran kamu dan membebani kamu secara mental atau psikis. Kamu waspada ya guys ya. Kalau misalnya dia curhat, kalau tidak berefek atau tidak ngefek ke diri kamu ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya memberikan efek yang negatif atau tidak baik ke kamu, maka sebaiknya nggak usah ya. Lebih baik kamu set boundaries aja ya. Kurangi intensitas kamu berinteraksi dengan dirinya. Kurangi intensitas kamu berkomunikasi dengan dirinya ya, agar kamu tetap berada di jalur di mana kamu bisa memiliki hubungan yang sehat dengan orang-orang sekitar. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga saja channel Rajkumari Tarotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kebahagiaan,
kebahagiaan, kerezekian yang bagus, dan keberlimpahan serta keberuntungan di dalam hidup kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.